Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahid nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlan taraf wa ya ahlan batin wa ya ahlan taubat wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di waktu istirahatnya kita isi dengan kefarduan kita, yaitu salat zuhur dijalankan dengan berjamaah, yang mana diketahui di dalam susunan tertib pahala berjamaah itu, pertama yang paling ganal sembahyang Jumat berjamaah, di situ sembahyang subuh berjamaah, yang ketiga sembahyang Isya berjamaah, yang keempat sembahyang Asar berjamaah, yang kelima sembahyang zuhur berjamaah, yang keenam sembahyang maghrib berjamaah. Nah, zuhur ini termasuk sembahyang yang paling nyaman berjamaah. Jadi pahalanya para incit adanya, para perincitan, papihan, perincitan itu papihan. Nah, paling dikit pahala ya maghrib, tapi orangnya paling banyak. Maghrib itu pahalanya paling dikit, tapi orangnya paling banyak. Subuh masuk paling banyak, tapi orangnya paling dikit. Jangan ada nihat banget pahala. Katanya nihat ya berjurut. Nah, sembahyang subuh berjamaah kan. Cuma kita melihat Pak. Nah, alhamdulillah kita uskan kita hari ini habis berjamaah salat zuhur, kita menggawi taklim sedikit, sekitar 15 menit atau lebih dikit. Kita hidup di akhir zaman, kita hidup di parawal kiamat, maka kita harus berisi perbekalan, harus berisi sangu, harus ada berisi persiapan untuk menghadapi fitnah di akhir zaman. Nah, di sini ulama kita telah menggariskan, telah memberikan aturan kepada kita berataan. Ada tiga yang harus kita gawi di akhir zaman supaya kita bisa dapat manfaat hidup di akhir zaman, kita bisa selamat hidup di akhir zaman. Ulama mengatakan la anfa'a lil insani fi hadzal zamani illa min thalathi khisal. Tidak bisa memberi manfaat bagi manusia pada akhir zaman ini kecuali salah satu dari tiga. Artinya kalau pian kawa menggawi salah satu dari 6 ini, untung sudah pian. Apalagi kawa ketiga-tiganya, untung benar. Ini kita nih di akhir zaman, maka bila kawa menggawi 6 ini pian untung. Atau kada kawa menggawi 6, pilih salah satu dari 3. Sudah untung pian, sudah manfaat hidup. Nah, yang pertama disebutkan oleh ulama as-sadaqatis sirri wal ijhar. Yang kedua wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar. Yang ketiga wa kathratis salati 'alan nabiyil mukhtar. Yang pertama as-sadaqatis sirri wal ijhar. Kita bisa manfaat hidup di akhir zaman, bisa selamat di akhir zaman, bisa beruntung di akhir zaman kalau kita menggawi sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun bersedekah terang-terangan. Ini harus kita gawi. Nah, pian di pasar sini paling nyaman pian menggawi sedekah, karena di pasar ini bon manusia, banyak manusia. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala menganugerahkan lawan kita orang nang bahajat datang ke wadah kita, orang nama minta-minta deh datang ke wadah kita. Nah, untung benar tuh biar jangan gerunung.
Gini, bila ada orang minta-minta gagaruno, genalnya coba gelagan meminta-minta. Anda itu coba pikirkan sisi positifnya. Inya datang ke toko pian meminta-minta, berarti Allah menggerakkan hati inya ke toko pian. Kan kita kan ada disuruh memberi banyak juga. Kan ada kalau diaturakan kalau pang orang datang harus diberi 100.000, kan ada juga. Sukarela aja lah, sukarela aja. Nah datang orang kawasan kita, jangan disarike. Bari ira naik, besa dia, nah di toko tuh duit pacah tuh besa dia. Kita kan kada mungkin, manusia ini kada mungkin mau duit gandal tuh udah mungkin. Itu sudah otak manusia dan kayak gitu. Maklum. Pokoknya mau tahu unjuk duit tuh 50-an, 100-an, jarang. Nang paling jarang membuat dalam kotak amal 50.000 lawan 100. Itu jarang udah. Amun kapitan Patimura rancak membuat. Pangeran Antasari rancak aja membuat. Tuanku Imam Bunjol atau Dr. Idahan Khalid rancak aja membuat gitu. Amun nang mau Soekarno Hatta lawan Gusti Ngurah Rai jarang ada. Jarang membuat. Ya kita harap maklum. Manusia ini memang kayak gini. Sudah otaknya ini kayak gini. Oh ya sudahlah, besar dia dipacah di toko kan. Besar dia 2.000-an, 5.000-an, besar dia di toko. Niatnya apa? Gasan jaga-jaga apabila ada pengemis atau orang minta-minta datang ke toko kita. Niatakan pakai itu biar. Niatakan pakai itu kan. Nah, niatakan makanya kayak itu biar. Bila orang datang langsung menjadi ujuki. Jangan sampai orang datang dimamai. Kan Al-Quran melarang wa ammasa ila bala tanhar. Lawan orang nama minta-minta jangan disariki. Ini menyariki payahnya beri maka kada. Datang ke toko mamai berhemat. Misalnya nih, mamai kau nejar pagelangan si gandalan kayu bangki. Minta duit lawan orang, misalnya berkel lalu. Sakalnya ibahnya beri izin kada, jauhnya jarang. Mana sudah orang dimamai suruh berjauh pulang. Jika ibah mamai itu diberi kan, ada aja mamanesnya lah. Ibah pok tampar hanya beri duit. Karena itu tuh ibaratnya tuh kada jadi kada masalah banget. Nah ini la ilaha illallah, mana sudah dimamai disariki diberi maka ada. Jangan makanya kayak itu. Lakukanlah sedekah setiap hari. Setiap hari jangan kada bersedekah. Biar besar dia, hubungan biar di diaman di toko, besar dia di toko nak kayak itu. Karena biar pasti tetamu ada orang nak kayak itu. Apalagi disebutkan oleh ulama kita, sedekah itu ada 5 tingkatan. Ada yang pahalanya 10 kali lipat. Ada pahalanya 90 kali lipat. Ada pahalanya 1000 kali lipat. Ada pahalanya 100.000 kali lipat. Ada pahalanya 900.000 kali lipat. 5 tingkatan kata Imam Suyuti. Sedekah itu pahalanya ada 5 tingkatan. Yang 10 kali lipat itu diberikan kepada siapa? Ala sahihil jismi. Diberikan kepada orang yang sehat. Kayak pian memberi kekawanan pian misalnya kan, kawan pian sehat aja. Sehat pian beri, nah ini pahalanya cuma 10. Ibarat pian memberinya 10.000, pahala pian di hadapan Allah 100.000, 10 kali lipat. Ada yang 90, lipatannya 90. Diberikan lawan siapa? Diberikan lawan diantaranya alal a'ma, diberikan lawan orang buta. Orang ada melihat, nah itu biasa ada pengemis nang buta matanya na buta, meminta na bahar biar na pakai tongkat. Nah, assalamualaikum dia minta. Itu biar beri 90 kali lipat pahalanya. Karena orang yang buta itu lebih susah mengarungi kehidupan daripada orang sehat. Kadang nyamanan buta biar hirang nanti dilihat bau murah. Kita ini cuma melihat ada hamba, ada hijau, ada kuning, kelihatan banyak melihat. Kinantu mana nemungas, mana nang kada, mana barang nang bagus, mana nang kada, tahu benar mata melihat. Mana buta tuh tak kada melihat napa-napa. Bungulan ni orang ada tahu juga. Ya namakan kacang tuh hambar, ya hambar. Napa ada hulu narumpong, makan kacang, narumpong dulu mengucup. Cupingnya mama kada kawan, lo patah gigi.
Oh, cupingnya anak mesinnya, andaknya ke dalam piring. Nak buta, mama nah balik ke kacangnya hambar taruh ya. Orang bijak, orang buta kali ya, kasihan nasib aja bang. Orang buta, tongkat yang di tangan, menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Nyamanlah orang bijak, hirang sealaman kelihatan. Minta aja sedekah wadah kita bari 90 kali lipat ya, bari naik tuh. Ada yang pahalanya 1000 diberikan kepada siapa? Ala qaribim muhtaj, diberikan kepada keluarga nang rahatan memerlukan. Dia bisi dang sana, bisi mamarina, bisi anak kemanakan, bisi sabupo, perlu dana, perlu duit, pian sedekahkan lawan inya, itu pahalanya 1000 kali lipat. Basodakoh lawan keluarga pian 1000 kali lipat. Ada yang 100.000 kali lipat diberikan lawan siapa? Alal abawain, diberikan kepada umat dan abah. Duit kita beriakan lawan umat lawan abah, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Bari kuitan, makanya kuitan itu diberi, jangan dihutangi. Kuitan dihutangi kayak apa kisah? Awak bang Sol di mana hari? Bang Sol buat bijay kan mana kan? Jangan bang Sol buat bijay marah kan nak mau hutangi kuitan. Ini kuitan namun ulah seorang kuitan nanti hutangi serba pala kakak. Nah 100.000. Ada yang paling tinggi pahalanya 900.000 kali lipat. Diberikan lawan siapa? 900.000 kali lipat. Ala ahli ilm, diberikan kepada orang-orang alim. Itu 900.000 kali lipat. Nah makanya kita beri orang alim itu jangan sedikit. Ayo apa? Udah serada dalilnya betul ya toh. Ada injaan. Nah, memberi orang alim lah makanya tradisi orang Madura lah. Orang Madura itu luar biasa dia. Orang Madura itu anak-anaknya nah halus-halus tanah. Nah kelas 1 SD, kelas 2 SD itu bila bertamuan lawan orang alim diujuki abahnya duit 5.000 atau 10.000. Nah kamu salaman ya sama kiai, nanti kasihkan uang itu sama kiai. Bah salaman aja lah tuan guru diujukinya. Jadi tuan guru ini kadang-kadang ndak usah cong, ndak usah gitu, artinya bagi aku dosa. Jangan kiai, kata jar abahnya. Ini kami memang tradisi seperti ini. Tradisi kami di Madura mengajarkan sedini mungkin agar anak-anak kami bisa menghargai kepada orang alim, memberikan penghargaan kepada orang alim. Itu nah 10.000, 5.000 anak-anaknya orang Madura itu bersalaman dengan kiai dan habib. Itu diajarkan mulai lagi halus. Nah, pian kalau menggawi, memberi orang alim, memberikan penghargaan kepada orang alim, memberi hadiah kepada orang alim, maka di satu keuntungan pahalanya 900.000 kali lipat. Itu satu keuntungan. Ini memang kenyataan, dalilnya memang kayak itu ya. Nah, makanya orang-orang dulu tuh katuju bawa bariwan orang alim. Dan bahkan di antara fadilatnya orang akan tujuh bawa bariwan orang alim ini ada dipilih Allah Ta'ala anak cucunya yang jadi orang alim juga. Itu tuh berkat inya memberi. Jadi orang alim ini perlu dana berapa misalnya, sidin maulah apa tahutang digini, umpat manokar, umpat andil pembebasan lahan, umpat andil pembangunan majelis, umpat andil pembangunan pondok. Berkat kuitannya rancak kayak itu ada dipilih anak cucunya menjadi orang alim. Itu berkat rancak memberi dan orang alim. Cuma ingat, bila memberi orang alim kata-katanya hadiah bukan sedekah. Karena sifatnya sedekah itu pemberian dari orang tinggi kepada orang rendah, itu sedekah. Tapi kalau pemberian orang rendah kepada orang tinggi itu namanya hadiah. Anak murid memberi perguruan itu ngarannya hadiah. Tapi kalau orang sugih memberi orang miskin itu ngarannya sedekah. Paham lebih ya? Jangan salah sambat. Ini lah tuan guru, kena guru jadi sedekah ya pengemis kah tuan guru?
Nah, kata-katanya hadiah atau kalau usah disambat ujuki ranai. Itu aja sudah, atau buat di dalam kantong sidin ranai. Nah, kayak itu. Membuat di dalam kantong sidin lain, ambil nanti kantong sidin. Paling ngarannya. Gitu, 5 menit lagi. Jadi itu yang pertama di akhir zaman, supaya kita dapat manfaat hidup di dunia ini di akhir zaman. Pertama, lakukanlah sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Karena apa? Biar terang-terangan Anda bersambat ngarang, sambat aja. Yang penting niat dalam hati dibujurakan. Jangan juga bawa umuran sembunyi-sembunyi bersedekah tuh. Kenapa dengan orang pemalar? Awak sugih, rumah mewah, mobil mewah, fasilitas serba lengkap. Timbul di kampung ada suah lalu bersedekah, diumumkan kada suah. Itu kayaknya orang kampung sangat jahat berpian. Aku jurang lan haji itu kada made hidup sakampung pemalar sengkok atau tahu kan. Sampai diurang betul seumuran kada suah Pak. Makanya sesekali lah diumumkan di masjid tuh, nah diumumkan di musala, ditulis di mading, di papan pengumuman. Kenapa Pak? Yang penting niat kita dibujurakan. Mun bawa umuran sembunyi-sembunyi, seorang enak tahu dan Allah Ta'ala kan. Orang ada dengan tahunya, cuma efek sampingnya orang lain bisa sangka jahat dan seorang. Sesekali ditampaikan kayak itu nah. Dan kemudian yang kedua, supaya kita manfaat hidup di akhir zaman, wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar. Amalkanlah istighfar baik di waktu malam maupun di waktu siang. Amalkan paling minim 70 kali, kalau bisa lebih. Karena Rasulullah itu beliau baginda Nabi SAW melakukan istighfar sehari aksara min 70 marrah, lebih daripada 70. Nabi nang kada berdosa, Nabi nang dijamin masuk surga, tetap istighfar 70 kali lebih sehari. Nah kita paling kada benar tuh dah 70 kali di dalam sehari, paling kada biar istighfar. Paham melok baca istighfar? Astagfirullah itu paling handap dan itu. Kalau nya awal lagi tambahi nang tambuan kuitan, tambuan paguruan, tambuan orang-orang nak ada kaitannya lawan kita dan muslimin muslimat. Ya nang kaya istighfar hendak pemaulidan tuh bagus benar. Astagfirullahaladzim li, ya Allah ulun memintakan ampun dasar ulun, wali walidayya, dan bagi kedua orang tua ulun, wali ashabil huquqin wajibati alayya, dan orang-orang nak ada kaitannya lawan ulun. Ya paguruan, ya tetangga, ya kawan, itu ada kaitannya lawan kita ngarannya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, orang Islam laki-laki bini-bini, orang beriman laki-laki bini-bini, al ahya'i minhum wal amwat, nang hidup maupun nang mati. Bagus benar tuh beritaan, karena bila kita minta ampun, kita akan ampun juga dengan orang lain. Jangan pamalar. Ini mintakan ampun astagfirullah, bisa ku aja get. Udah hendak dengan orang. Tapi pamalarnya dibawa pengurang sakakale. Pamalar bener gitu. Nah, jangan kayak itulah. Bawa orang lain dalam beristighfar. Tampulo kita beristighfar, orang lain pun kita bawa juga. Ya paling kada benar tadi 70 kali sehari. Kalau bisa lebih, yang kawan tuh 100 kah. Biar sambil di toko duduk nah, menghadapi orang berbelanja, baca istighfar. Menghadapi orang berbelanja, baca istighfar. Astagfirullah. Nah, nyamannya. Ada lempah kada. Bila yang sudah beristighfar, insya Allah apapun yang dikehendaki akan dikabulkan Allah. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk meminta ampun kepada Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah jar Nabi Nuh lawan Allah Ta'ala. Yursilis samaa alaikum bidrara. Bila ikam sudah minta ampun lawan Tuhan, langit pasti akan hujan. Hujannya membawa rahmat, bukan bawa azab. Pun hujan membawa banjir, hujan membawa tsunami, nah itu lain. Ini hujannya sifatnya membawa rahmat. Jadi besi pudal di rumah, berarti anak pulang ini. Nah, itu tuh bawa rahmat karena bawa rahmat karena hujannya. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan lawan orang nambah istighfar amwal,
harta-harta. Nyaman rezeki naik itu berkat istighfar. Wal banin, paanakan. Orang istighfar itu paanakan ya. Orang bahari itu bila banyak visi anak luar biasa. Ada wah ini orang bagi kita visi anak. Bila banyak sumpah. Orang bahari kata bila banyak visi anak alay orang bahari. Nah bila hendak rezeki lancar, anak banyak, itu istighfar amalannya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Ta'ala menjadikan kebun-kebun dijadikan Tuhan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dijadikan pula sungai-sungai kada pernah kering, kebun-kebun panen. Itu semuanya berkat istighfar. Nah, jadi kehidupan kita hendak nyaman baca istighfar. Terakhir, amalan yang manfaat untuk di akhir zaman, wa katsratis sholati 'alan nabiyil muhtar. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar supaya selamat di akhir zaman, supaya manfaat, banyaki membaca sholawat. Banyaki baca sholawat. Sudah ulun sampaikan malam tadi, Nabi menjamin ana ghiyasu man aksara salata alayya. Aku menolong orang yang banyak bersalawat lawan aku. Baik itu di dunia maupun di akhirat pasti ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, biar Pak duduk di toko sana menghadiri salawat, membuka toko salawat, menutup toko salawat, sambil dalam toko salawat. Nah, kadang-kadang kita melihat pedagang-pedagang tuh ada buku dalail, banyak dalail di toko. Jadi pahadangan pelanggan belum datang baca dalail Sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terus dibaca Sayyidina. Bila ada pelanggan dilipat, dihinggani, tutup, layani dulu pelanggan. Tungtong orang bertutukan, sambung pulang baca dalail. Maka itu aja biar kada lapar. Penduduk mau muat. Daripada mau muat badung di muka toko. Jangan gue badung tuh boleh lah sesekali boleh menjadi amalan. Nanti biar yang bina jadi amalan lipak di muka toko. Bahas nang gublah apa hati-hati biar menjadi amalan tiap hari. Kada kawa bedong, kada bedong tiap hari. Hati-hati usia nak mati dah berat. Kalau kau tak ingat nginto, makanya Nabi yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati berdasarkan kebiasaannya lagi hidup. Maka 7 Badung hari-hari tebak dia bilang la ilaha illallah gublah. Nah, kamu kalau gublah kita keluar lah ya Pak. Nih, atau la ilaha illallah sit di sini. La ilaha illallah tuh. Pas mati, tampihannya dum. Yang mana masuk surga? Dum. Nah, kita hajatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa nampak ampihan yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu kita kehendaki pun dum nang keluar ya Pak. Nah, hati-hati. Makanya boleh-bolehlah sesekali ambil merancak benar. Jangan baik di toko baca sholawat. Nah, dalail kan diantak, burdah kah nanti antak, atau tasbih kah nanti kating baca salawat sambil menunggui. Nah, ini luar biasa benar. Bila pian kawal menggawi ketiga-tiganya, ini satu keuntungan yang luar biasa kesan pian. Sedekah, istighfar, salawat. Ulat buligi, sedekah, istighfar, salawat. Ini amalan yang paling nyaman digawi di akhir zaman. Karena akhir zaman ini banyak godaan, banyak rintangan, banyak tantangan, amalan lapah. Supaya nyaman, nanti tiga ini sudah bersedekah, beristighfar, bersolawat. Yuk kita buligi Bang. 1, sedekah. 2, istighfar. 3, solawat. Nah, itulah oleh-oleh dari ulun kesambian berataan. Amalkan 3 macam ini. Insya Allah kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang hidupnya manfaat di akhir zaman. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia sampai akhirat. Dikabulkan segala hajat, apa yang pian jual di toko-toko sini, usaha pian laris manis barokah, semuanya bisa kain aja tiap tahun mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum